So we're going to present to you, to share with you our study. This is joint study between BKF, Fiscal Policy Office, and Australian Treasury. So again, this is new approach as well. Just to share with you, this is a new approach conducted by under collaboration between the Treasury and BKF. That look, why don't we do some kind of this joint study on some kind of hot issue or shared concern? So rather than just discuss it, so just having discussion, kind of verbal discussion. So let's put it in writing, because I think the finding or what we have found would be very interesting. Also being documented, can be read by all academia or other stakeholders. So that's the idea. And then we learned at that time, as Pak Rahman mentioned, that Indonesia has started experiencing current account deficit starting at the end of 2011. So of course, when you look at the main component is about trade balance, because in the last 5-10 years we had enjoyed what's so-called commodity boom, right? So high global demand on our commodities combined with the higher price, and then all of a sudden, this commodity boom has come to an end. So now we have to face the fact that, hey, no more commodity windfall here. So, and then it is reflected in our trade balance. So if you look at our trade balance, all of a sudden, after 50 years, starting 2012, we experienced a trade balance deficit, right, for the first time in 50 years in 2012. And then, of course, if you look at our composition, our current account deficit is that, yes, that balance has started to be deficit, but not to forget is other accounts. I'm talking about service account and income account that have been persistently deficit for many years. However, the very fundamental question is that okay for us to have this current account deficit? Is that kind of threatening? Is that dangerous for the economy? I think similar question as well about this fiscal deficit, right? Is that okay for us to run this fiscal deficit? I mean, in theory, we know from literature, from economic textbook, that's okay. That's acceptable to have a fiscal deficit as long as, during the recession, during this, so economy needs some kind of stimulus, so that's okay for government to run this deficit, right? And then later on, when the economy starts to rebound, and then it can be recovered, something like that. The story about current account deficit, yes, hey, for developing countries like Indonesia especially, where saving cannot catch up with investment needs, right? So I think same story here, same argument here, that that's okay for us, to a developing country like Indonesia, to have this current account deficit, but with some notes, of course. So in our view, that at least there are three conditions. First, of course, it's okay to run this current account deficit, but it has to be in manageable level. So of course the question follows, right? So what is the manageable level, right? By consensus, some say that it's 2.2% of GDP, 2.5% of GDP, 2% of GDP, right? But at least we know there should be some kind of threshold, some kind of a line that, look, if we cross the line, we have to start to worry about this. Second, again, if you look at our balance of payment structure, we know here we have deficit, right? And down here we have this capital account. Or in other words, the question is, that's okay to have this current account deficit, but again, the next concern is about how to finance this current account deficit, right? So current deficit reflects about our trade balance, as I said, both in goods and services. But okay, we run this deficit, but again, how do we finance it? There are two sources of this capital account, of course. First, about this FDI, foreign direct investment. Second, about this portfolio foreign investment. Okay, the big difference between those two is that
when we're talking about FDI, right, we're talking about medium, longer term investment, and then, however, for profit investment, we're talking about short-term investment that quote-unquote hot money that can easily be pulled out if something happened in our economy, right? So we don't want that, right? So our preference, of course, right, we prefer to have this FDI to finance current deficit rather than this portfolio investment, which is unfortunately that what Indonesia has right now. We are still okay, our BOP is still surplus, right? But those surplus mostly coming from this portfolio investment. Or in other words, our FDI cannot fully finance our current deficit. That's our concern. And again, very later we'll show you about this. The third one, again, generally speaking, this is the hardest one. Of course, current deficit should be free from what are called structural problems, right? So in the past, most of our current deficit caused by this deficit in our debt balance, caused by what? Oil and gas account. Because we still provided this huge subsidy for our fuel, right? So that's why our consumption was quite excessive. So people didn't have incentive to, let's say, to limit, to control, to manage their consumption, causing what? Excessive demand or excessive consumption of this fuel, meaning or implying that again excessive deficit in our oil and gas account. So now we have taken very bold with subsidy reform. So we have decided, government has decided to remove this subsidy subsidy for gasoline, no more subsidy for gasoline, and also we implement what's called fixed subsidy for diesel fuel. So it has improved our both position, our profile on both fiscal profile, fiscal deficit, and also our current deficit. So at least that's one step, right? But we do still have many, in fact, right, structural problems that we have to address, right? That's our homework too. That, as I said, generally speaking, it would be good, it would be ideal that if we have, it's okay to have this current deficit as long as that there's no structural problems. That's the idea. So, however, the good news, the good thing, that's from our view, when we talk, again, just to share with you some background about this paper, we discussed a lot with our colleague from the Australian Treasury, especially our colleague here, Natalie, Joe, and John, right? And then, so we learned a lot that Australia has gone, let's say, similar path with what Indonesia has now. So the story about persistent current deficit, politically, how this political pressure on this current deficit, right? And then now in Australia, the story, right, that yes, they have been experiencing this current deficit for so many years, but no more kind of issue for Australia. So we learned a lot, and we learned a lot from the Australia how they cope with this pressure, including they always remind us about the importance of this structural reform. That look, yes, maybe we should do something in the short term, but really the problem is about need some kind of structural reform that takes much longer time. We're talking about medium, longer term solution here, right? We learned a lot that from the Australian experience, but again, we know in practice, in reality, the pressure, I'm talking about political pressure, right, to do something in short term is also very, very important, it's also necessary. So try to balance this what kind of short-term solution, at the same time try to come up with this more longer structural reform, right,
kind of also become our challenge. So that's what. So it's been what this paper has been worked on or written for almost 1 year. Yeah, Bu Natalie, the ASEAN Treasury has assigned specifically to Bu Natalie and Blackford from the ASEAN Treasury. So we work together. So this is what's so-called shared learning. So yes, we look at this Australian experience. Some are good, right? Some might not be applicable to Indonesia context, for example. But at least we got something from this kind of learning experience from the Australia experience. I think that's what's very good about this paper. And then just recently, in the last 2 months, in the last 1 month, right, that we've been experiencing another pressure on our current deficit and our exchange rate, right? And then to some extent, again, it's because of this. We always quote unquote point out or blame. This is because of this, disparity of our US dollar. US dollar has been strengthening to almost all currencies in the world. Indonesia is not exception here, but we know, right? We cannot blame all those external factors all the time, because we know that internally speaking, yes, we do have a problem. In particular, we're talking about this current account deficit. So Pak Ferry will be presenting this paper, and including this paper was finished, let's say, last year, but we would like also to share with you the latest policy package government has taken to deal with these current pressures on our exchange rate and also in current account deficit. So the presentation will be divided into 2 parts here, Pak Ferry. First, the paper itself, basically try to compare, try to learn this experience, compare it with Indonesia experience now. But second, we would like to share with you also kind of the most recent policy package taken by the government on these current account issues. Okay, that may be kind of just the introduction from me. I will pass it to Pak Ferry. Please, Pak Ferry. Pertanyaannya mungkin dari teman-teman, bayangan saya, kenapa Australia gitu untuk join paper ini? Kenapa kita compare Indonesia current account deficit dengan Australia gitu? Karena kalau dari tadi Mas Rama udah mengquote gitu kan, Australia itu advance ekonomi gitu. Kita sementara masih di negara berkembang. Kenapa kemudian kita menyandingkan konteks permasalahan kita dengan konteksnya Australia gitu? Itu kan salah satu hal yang menarik, nanti bisa kita lihat bersama-sama gitu. Yang kedua, isu CAD sebenarnya secara ekonomi makro bisa dijelaskan secara sederhana, tapi sebenarnya juga bisa kita jelaskan dalam konteks yang lebih kompleks gitu. Teman-teman yang belajar ekonomi makro mungkin masih familiar dengan persamaan keseimbangan di 3 sektor atau 4 sektor terbuka gitu, yang saving plus T plus M sama dengan G dan seterusnya gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks CAD itu jadi penting dalam secara sebenarnya bisa menempatkan apa sih sebenarnya CAD itu, kenapa sih CAD muncul gitu. Kemudian apakah tadi Pak Loki udah mengeres gitu, apakah ini secara size perlu kita lihat benar-benar gitu, atau sebenarnya ini bukan konsekuensi dari suatu perekonomian yang sedang tumbuh untuk menuju ke arah perekonomian yang lebih tinggi gitu. Hal itu mungkin yang coba di-address di dalam paper ini gitu. Jadi di bagian pertama kita mengadres konsep dasar mengenai current account deficit ini, bahwa kalau kita lihat current account deficit, sebenarnya current account deficit temannya ada yang namanya neraca kapital atau financial account. Jadi bicara mengenai current account itu akan lebih komprehensif kalau kita menjandingkannya juga dengan kemampuan kita untuk membiayai CAD tadi gitu. Makanya kemudian di dalam konsep neraca pembayaran ada yang namanya basic balance gitu. Jadi oke, CAD kita besar, tapi sebenarnya tadi apakah kita bisa membiayai CAD tadi gitu. Terus apabila bisa biayai dengan apa? Apakah dengan FDI yang lebih long term permanen atau yang lebih permanen, atau dengan portofolio gitu. Nah, konsep basic balance coba mengadres ini gitu. Untuk apakah kita pada level yang sudah membayarkan atau tidak gitu. Kemudian yang kedua tadi CAD, kalau kita lihat dari persamaan keseimbangan ekonomi makro, sebenarnya jadi CAD muncul kenapa? Karena ada gap di dalam saving investment kita, jumlah
yang kita tabung itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang harus kita investasikan untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi gitu. Yang kedua tadi ada defisit dalam public saving gitu. Jadi karena dua-duanya defisit, maka implikasinya dibuat seimbang, maka ya tadi ada muncul CAD gitu. Sehingga berdasarkan itu kita bisa lihat konteks CAD apakah sudah membaikkan atau tidak. Nah, tadi mengenai Australia, bisa next slide. Coba kita lihat datanya gitu ya, kenapa kemudian next. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di data ini, seperti sampaikan tadi, kita mulai mengalami defisit sebenarnya di kuartal keempat 2011 gitu. Dan dalam tahun 2013 itu mencapai puncaknya pada kuartal kedua 2013. Pada saat CAD kita tuh di atas 4% gitu. Itu yang mungkin bikin kaget gitu ya. Sebelumnya surplus, tapi kemudian ternyata karena suatu permasalahan salah satu economic boom end of oil boom tadi muncul kemudian angka 4%. Konteks kekhawatiran masyarakat terhadap besarnya CAD yang kita alami mungkin bisa Bapak Ibu lihat pada saat rupiah terdepresiasi gitu, dan itu relevan juga konteks sekarang gitu. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya sekali lagi yang komponen kita yang terbesar atau yang jadi concern sekarang itu adalah terutama dari neraca perdagangan. Kenapa? Kalau sebelumnya dulu surplus akibat harga komoditi, itu kemudian secara perlahan sejalan dengan komoditi yang turun juga kita mengalami defisit di sisi neraca perdagangannya gitu, di goods ekspor barang dan jasanya. Tapi kalau kita lihat kembali, jadi di item di dalam CAD itu ada secara umum ada 3 gitu. Yang pertama neraca perdagangan barang, yang kedua neraca jasa, yang ketiga neraca income gitu. Di samping tadi trade account yang barang, sebenarnya kita juga yang lebih struktural sebenarnya yang sudah dialami dan mungkin karena size-nya tidak terlalu besar, tapi permasalahannya sebenarnya sudah berlangsung lama gitu. Bahwa kita mengalami defisit dari si neraca jasanya. Kita defisit di asuransi, yang kita lihat data detailnya, kemudian data juga untuk transport gitu ya. Juga di neraca pendapatannya gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat untuk yang konteks neraca pendapatan misalnya, investasi dalam bentuk FDI maupun portfolio sangat besar gitu. Bahkan dalam rate yang tertinggi itu bisa pernah mencapai 30% untuk investasinya. Nah, cuma konsekuensi dari investasi tadi kan ada dividen yang harus dibayar oleh yang harus diterima dan dibayarkan kepada pemilik modal gitu. Nah, konsekuensinya pada konteks CAD, konsekuensinya adalah jadi kalau ada income masuk dari sisi FDI-nya, nah kemudian dalam beberapa tahun ke depan, 1 tahun misalnya paling cepat, akan memunculkan defisit dari sisi neraca income-nya dalam bentuk dividen yang dibayarkan gitu. Dua hal ini sebenarnya yang juga penting di drive di samping memang dalam konteks tadi neraca perdagangan kita. Dari sisi size, kita di 2014 2,9%, di 2015 perkiraannya pun dengan asumsi kondisi ekonomi global seperti sekarang dan harga komoditas juga cenderung stabil di bawah, itu masih sekitar 3% gitu, yang memang untuk level internasional masih cukup sustainable gitu. Sorry Pak Ferry, itu jasanya masuk di trade atau masih di income? Di trade. Di trade Pak, digabung nih ya, di trade ya. Karena kalau di standar persentasenya kita itu kita pecah sebenarnya di dalam rilis data yang dipublish oleh Bank Indonesia. Next. Nah ini kita coba lihat dari Australia gitu ya. Australia ini dari Bu Natalie nih. Kalau kita defisit sekitar tahun Q4 2011, Australia sebenarnya sudah mengalami defisit selama 150 tahun, gitu ya. Kemudian dalam beberapa paper seperti RBA mungkin malah lebih jauh dari itu Bu Natalie ya. 1850-an sekian sudah mengalami defisit gitu. Tapi dari sisi noise, kita lebih noise dibandingkan Australia. Australia lebih mungkin masyarakatnya sudah bisa menerima baik, sehingga kemudian tidak banyak diskusi gitu mengenai level dari CAD-nya atau defisitnya gitu. Nanti itu yang menarik. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita mau belajar dari Australia, karena itu Australia sudah defisit sangat lama, tapi kemudian
level diskusinya itu tidak sehiruk pikuk seperti Indonesia gitu. Dan kalau kita bandingin mungkin dolar Australia pun tidak sedepresiasi kita Bu Netel ya. Itu yang refleksi kelihatan bener gitu ya. Kalau kita even bahkan sekarang 3% aja sudah jadi apa? Jadi challenge gitu ya, dengan terrefleksi benar dalam keyakinan terhadap kemampuan perekonomian kita di dalam mengelola CAD ini. Terus 50 tahun gitu. Ada beberapa hal gitu yang menarik dari kami sendiri, nanti Bu Netel mungkin bisa mengkoreksi atau menambahkan gitu. Jadi mungkin secara level atau secara diskusi itu tidak banyak noise di Australia, tapi mereka melakukan PR-nya gitu. Diskusi kami dengan berbagai pihak dari OECD sampai dengan Treasury yang terakhir sebenarnya CAD itu merupakan refleksi dari permasalahan yang ada dalam perekonomian gitu. Dan Australia sangat baik untuk mengadres permasalahan ini dan kemudian merumuskan dalam konteks kebijakan yang tepat gitu. Beberapa hal yang kami perhatikan misalnya dalam konteks daya saing gitu. Neraca perdagangan kita defisit kan itu refleksi dari daya saing kita terhadap barang-barang yang masuk dari luar gitu. Kenapa daya saing kita relatif rendah? Karena ada isu produktivitas yang rendah pula gitu. Nah dalam konteks ini Australia sudah sangat bagus gitu ya mengadres isu produktivitas. Ada lembaga produktivitas nasional yang kemudian melibatkan tidak hanya government tapi juga private, dan kemudian mengadres sampai dengan ke isu mikronya gitu. Sehingga tadi daya saing, kemudian permasalahan-permasalahan bagaimana pasar bekerja dengan efisien itu bisa diadres dengan baik gitu. Yang lain juga dalam praktek atau isu productivity adalah buat saya Bu Natalie mengenai implementasi yang sangat bagus regulatory impact assessment gitu. Yang sebelum kebijakan itu dirilis maka itu harus diassess kemudian dipublikasikan untuk kemudian baru setelah itu diimplementasikan. Itu jadi satu hal yang menarik juga untuk memastikan kebijakan kita on track atau tidak gitu. Yang lain juga fiscal reform, terutama dari sisi bagaimana menggali sumber-sumber penerimaan perpajakan, sehingga dari sisi public safety-nya itu bisa tadi menutupi atau paling tidak mengurangi potensial defisit atau kekhawatiran terhadap defisit dari sisi current account defisitnya. Yang lain juga yang penting menurut kami adalah tadi financial deepening yang dilakukan di dalam konteks sistem keuangan Australia gitu. Jadi salah satu concern atau salah satu hal yang muncul volatilitas akibat current account deficit kita tadi ada isu pembiayaan gitu. Struktur keuangan Australia sudah sangat deep gitu, dan sangat deep sehingga bisa mengakomodir kebutuhan financing yang besar dalam konteks investasi yang dilakukan oleh Australia gitu. Yang lain juga dalam konteks sistem keuangan adalah yang kami pelajari dari paper ini adalah tadi bahwa kalau CAD itu dikombin dengan regime fixed exchange rate itu mungkin akan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesinambungan dari CAD-nya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya CAD ini kemudian dikombin dengan struktur nilai tukar yang lebih fleksibel, maka pada saat terjadi ketidakseimbangan eksternal yang tercermin dari CAD, maka ini akan terserap atau keseimbangannya akan di-adjust melalui depresiasi nilai tukar gitu. Sehingga kemudian proses mekanisme penyesuaiannya bisa berjalan dengan bagus. Dalam konteks ini mungkin di kita itu penting gitu. Jadi kalau sekarang rupiah itu terdepresiasi dalam konteks ekonomi makro, sebenarnya ini dalam tanda kutip Pak Luki ya, natural gitu. Saya nggak bilang normal, natural gitu. Kenapa? Karena kita ada isu dari sisi external balance-nya, ada ketidakseimbangan eksternal. Jadi satu hal yang logis dalam ekonomi makro tadi mendepresiasikan nilai tukar gitu. Sehingga dengan berjalannya waktu ketidakseimbangannya akan berangsur-angsur membaik gitu. Cuma mungkin dalam konteks kita Bu Natalie, Bapak Ibu sekalian, kita punya trauma di 1998 gitu. Pada saat kita mengalami depresiasi dan kemudian ada implikasinya terhadap perekonomian kita gitu ya. Baik dari sisi sistem keuangannya maupun dari sisi sektor realnya gitu. Yang terasa waktu itu adalah pangan. Akibat depresiasi yang besar sekali, maka
ada inflasi di pangan, kemudian ini yang rentan gitu ya, karena bicara menyangkut pangan, implikasi langsungnya adalah ke kemiskinan gitu. Nah, poin-poin ini kemudian yang munculkan yang kami tangkap lesson learn yang bisa kami peroleh dari pengalaman Australia memanage current account-nya ada 3 hal gitu, monetary. Bisa langsung ke ini. Ya, yang option for Indonesia. Next, nah. Ini saya agak singkat, mumpung kan Pak Aco, Pak Chris, Bu Netel mau pergi, jadi kami persempatkan Pak, kamu mau diskusi ke next policy-nya sebenarnya. Jadi 3 hal ini mungkin yang kami pikir penting untuk penyusunan kebijakan pemerintah di masa yang akan datang gitu. Pertama, fiscal reform. Tadi di dalam konsep makro sebenarnya CAD itu tidak lepas. Kenapa? Ada defisit di publiknya, ada defisit di private-nya gitu. Sehingga untuk mengurangi tadi maka ya kita harus punya satu fiskal yang kuat gitu. Dalam konteks baik revenue maupun dari sisi belanjanya. Dari sisi revenue misalnya kita harus punya basis pajak yang kuat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang penting bagi pembangunan. Yang kedua dari sisi belanja yang ada yang kita peroleh dari sumber penerimaan tadi itu kita pergunakan untuk hal yang sifatnya produktif. Yang kedua, tadi kita harus bisa menciptakan iklim investasi yang baik gitu. Bu Netflix selalu bilang, oke, CAD, tapi sebenarnya tadi bagaimana kita menarik investasi itu masuk dengan menciptakan iklim investasi yang sehat itu juga jadi penting. Karena tadi CAD itu nggak berdiri sendiri. CAD itu ada temennya, yaitu financing side-nya. Kalau financing side-nya itu terpenuhi, terutama dari FDI atau dari investment, sebenarnya bukan hal yang mengkhawatirkan terjadinya CAD gitu. Yang penting juga dari lesson learned yang kami peroleh dari Australia tadi, isu mengenai financial deepening, Bu Natalie. Jadi di berbagai kesempatan di kajian kami yang sekarang itu untuk memfollow up itu, tadi kita berusaha mendorong bagaimana financial deepening ini bisa benar-benar tercapai dengan tujuan pertama mengurangi volatilitas yang mungkin timbul. Yang kedua tadi bagaimana kegiatan-kegiatan pembiayaan domestik bisa dibiayai dari sisi domestiknya sendiri dengan mengurangi ketergantungan dari sisi eksternalnya. Next, nah dalam konteks tadi, next, ini baru tadi kebijakan baru dalam konteks bagaimana kita memperbaiki nilai tukar itu dilakukan gitu. Nanti berdasarkan lesson learned dari Australia, terus kita bandingkan dengan kebijakan yang sekarang. Ini mungkin jadi satu hal yang menarik buat kami untuk kita diskusi lebih lanjut gitu. Jadi seperti Pak Alo kita disampaikan, kita mengalami masalah gitu dari sisi trade-nya gitu ya, dari sisi ekspor impor di sisi barangnya, baik dari migas maupun non migas gitu ya. Nah dari sisi non migas misalnya, dari sisi migas misalnya, tadi kita sebenarnya sangat tergantung dari impor bahan bakar minyak, baik hasilnya maupun dari sisi produknya gitu. Nah, untuk mengadres hal tadi, maka kemudian pemerintah melanjutkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau refresh ke belakang sedikit, reform yang sudah kita lakukan dalam konteks struktur reform itu yang pertama adalah tadi mereform struktur subsidi sehingga dalam tanda kutip lebih berorientasi pasar, meskipun dalam praktek tidak 100% mekanisme pasar karena ada proses penetapan pemerintah. Yang kedua yang sudah dilakukan juga adalah mendorong penggunaan energi terbarukan dalam konteks tadi biofuel. Kita mendorong kewajiban dari produsen dari migas ini untuk mencampur sebagian bahan bakar minyak dengan energi yang memang lebih terbarukan. Jadi yang terbaru di dalam kebijakan yang didorong sekarang adalah tadi kita mendorong penggunaan biofuel dari 15 ke 20% gitu ya, terutama untuk solar gitu ya. Yang lain juga dalam konteks permasalahan, jadi di isu migas, kebijakan yang terbaru ini
ke 15 ke 20 ya, ke 15 ya, 20. Jadi kita mendorong esensinya adalah melanjutkan kebijakan yang telah kita lakukan kemarin dengan mendorong penggunaan bahan bakar biofuel yang lebih tinggi. Mandatorinya kita tingkatkan gitu ya. Tadi pertama untuk mengurangi ketergantungan itu dengan impor kita gitu. Yang juga dalam konteks ekspor misalnya adalah kewajiban penggunaan LC untuk beberapa produk sumber daya alam gitu, misalnya batu bara, bahan tambang, CPO, kemudian juga minyak dan gas. Kenapa ini penting gitu ya? Karena permasalahan yang ada di kita adalah pertama ekspornya rendah gitu ya, relatif rendah karena harga komoditas yang turun tadi. Nah, tapi di sisi lain dengan ekspor yang relatif rendah itu ternyata hanya sebagian yang masuk ke kita dalam bentuk uang gitu. Sisanya hasil ekspornya itu masuk di dalam sistem perbankan di negara asing gitu, entah di Singapura atau di negara yang lain gitu. Nah, dalam konteks tadi dengan adanya LC maka berapa jumlah ekspornya, berapa nilai ekspornya kita harapkan menjadi lebih tercatat gitu, sehingga berapa hasil devisa yang harusnya kita terima dalam konteks ekspor tadi itu bisa tercatat dengan baik. Baru kemudian nanti BI akan mendorong melalui kebijakan devisa hasil ekspornya gitu. Kira-kira itu ide dari atau tujuan dari dua kebijakan yang ini. Kemudian dalam konteks non migasnya, salah satu hal permasalahan yang terjadi di dalam konteks perekonomian kita adalah ketergantungan kita terhadap barang-barang yang impor gitu ya. Kalau dilihat baik dari raw material, barang modal, barang konsumsi itu masih sangat tinggi, relatif tinggi. Nah, untuk mengurangi atau memitigasi masifnya barang impor tadi, pemerintah kemudian menerapkan bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara gitu. Kata-kata sementara ini sebenarnya tadi untuk memotong jalur birokrasi yang harus kita tempuh untuk menerapkan kebijakan bea masuk ini gitu. Karena kalau dalam proses normalnya itu ada proses pertama apakah ini melukai industri atau tidak, kemudian juga ada proses sampai kemudian penerapan bea masuk ini menjadi benar-benar permanen gitu. Sehingga harapannya dalam short run gitu ya, impor ini bisa terkurangi dengan menggunakan kebijakan bea masuk anti dumping sementara pun bea tindak pengamanan sementara gitu. Next ya. Nah, di samping di neraca perdagangan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita sebenarnya mengalami permasalahan dari sisi neraca jasanya gitu. Sehingga di neraca jasa tadi yang kita highlight ini ada beberapa gitu. Pertama, transportasi. Jadi kalau Bapak-Ibu yang mendalami sektor transportasi sangat mafhum gitu ya. Kenapa pada saat kita melakukan ekspor impor kemudian pasti akan ada aliran modal keluar. Dalam bentuk apa? Penggunaan atau pemanfaatan kapal yang berbendera asing gitu. Jadi kalau ekspor itu meningkatkan aliran modal dalam jangka waktu yang bersamaan akan muncul di dalam komponen CAD itu tadi item lain yang defisit gitu. Dalam konteks ini adalah transportasi. Jadi kalau di akuntansi ekspornya masuk gitu ya di CAD, tapi di sisi lain secara otomatis dia akan mengurangi CAD overall pada saat tadi kita memanfaatkan kapal-kapal asing untuk mengangkut barang-barang ekspor kita atau mengimpor barang kita gitu. Nah, kenapa ini muncul tadi? Karena ada persaingan yang tidak sempurna antara kapal domestik dengan pelaku kapal asing gitu dalam konteks treatment pajak gitu. Dalam konteks itu yang pelaku domestik membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku asing gitu. Makanya kemudian pemerintah memberikan tadi PPN tidak dipungut untuk industri galangan kapal. Harapannya sekali lagi ada
daya saing yang relatif sama antara pelaku domestik dengan pelaku asing gitu ya. Harapannya apa? Secara makro, secara CAD minimal ini bisa terkurangi. Hal lain yang juga kita address adalah travel gitu. Ini mungkin agak unik dibandingkan yang lain karena sebenarnya so far ini kontributor utama surplus. Tapi kita pengen surplus ini lebih besar lagi gitu. Sehingga harapannya paling tidak secara neraca jasa ini bisa mengkompensasi defisit yang berasal baik dari item transportasi maupun dari item yang lain misalnya. Apa kebijakannya gitu ya? Salah satu yang dikeluarkan adalah tadi pembebasan visa untuk ke beberapa negara gitu. Dari sebelumnya 30 negara sekarang jadi 45 negara. Meskipun kita bisa diskusi gitu ya. Kalau kemarin kita ketemu dengan ekonom-ekonom di BI gitu ya, ada pertanyaan seberapa besar efektif sebenarnya pembebasan visa ini dalam mendorong travel atau turis asing masuk ke kita gitu. Tapi kalau kita lihat data negara tetangga misalnya gitu ya, Malaysia itu udah 20 juta wisatawannya. Kenapa? Dia punya ketentuan yang membebaskan 100 negara itu bebas visa. Thailand juga melakukan hal yang sama gitu. Sehingga mungkin nanti bisa kita lihat gitu, kalau sekarang mungkin kita masih 9 jutaan, nanti kita bisa sama-sama lihat apakah dengan kebijakan ini bisa meningkatkan turis asing. Harapannya tadi dari sisi travel ini surplusnya meningkat gitu, yang bisa mengkompensasi ya harapannya tidak hanya neraca jasa tapi overall misalnya CAD gitu. Yang ketiga yang kita highlight kebijakannya adalah mengenai asuransi. Jadi pelaku industri asuransi kita itu sebagian besar mereasuransikan risikonya itu ke perusahaan-perusahaan asing gitu ya, Swiss Re, Munich Re gitu ya, karena memang mereka kapasitas untuk mengabsorb risikonya itu besar. Kalau domestik kan kita retain sendiri kan, kalau yang asing mereka bisa sebar tuh risikonya, tidak hanya di kita tapi juga di negara lain gitu. Tapi secara makro ada konsekuensinya dalam bentuk apa? Tadi neraca jasa kita, terutama item asuransi ini defisit, gitu ya. Makanya kemudian pemerintah mendorong terus pembentukan perusahaan reasuransi domestik. Jadi kita punya BUMN reasuransi, ACI dan seterusnya, ini mau kita dikonsolidasiin. Harapannya dengan konsolidasi ini kapasitas untuk mengabsorpsi risiko itu menjadi besar sehingga tadi pelaku-pelaku industri domestik itu bisa memanfaatkan perusahaan reasuransi ini untuk mengabsorb risikonya gitu. Harapannya tadi sekali lagi di neraca jasa kita itu menjadi relatif berkurang gitu ya. Next. Yang lain juga tadi jadi FDI kita boleh tinggi Mas Rahman 30% gitu ya, itu inflow gitu ya. FDI itu kalau di CAD itu masuk tapi dalam jangka waktu berapa lama gitu ya, kita harus bayar dividen. Dividen ini dari sisi neraca dia outflow gitu dan angkanya pun nggak kecil gitu ya. Coba lihat pendapatan investasi baik dari FDI maupun portofolio itu 26,62 miliar US dollar, nggak kecil gitu ya, dan ini berlangsung secara terus menerus gitu. Makanya kemudian di dalam revisi PP 52 tahun 2011 pemerintah memberikan insentif pajak dalam bentuk pengurangan PPh atau tax allowance bagi perusahaan yang meretain dividennya gitu. Jadi investor itu dikasih pilihan. Tadi udah nggak apa-apa kita berikan dividen diberikan ke pemilik modalnya, tapi opsi yang lain adalah dividen tadi di-retain di kita dengan kemudian diberikan tadi fasilitas tax insentif gitu ya. Harapannya secara makro sekali lagi tadi defisit yang berlangsung dari sisi pendapatan investasi ini, dari sisi dividen yang harus dibayarkan keluar itu tekanannya menjadi berkurang. Nah untuk yang dividen ini penting tidak hanya dari konteks CAD. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan rupiah tertekan tuh sebenarnya ada polanya gitu ya. Nah salah satu yang menyebabkan pola tadi adalah besarnya dividen yang harus kita bayar. Untuk tadi ada dividen yang harus kita bayar ke induknya, dan ini harus bayar bentuk apa? Dalam dolar gitu. Sehingga pada saat ada permintaan untuk mengkonversi rupiah ke dolar untuk membayar dividen tadi itu pasti rupiah tertekan. Ini biasanya terjadi semester di Q2 maupun Q4. Jadi kalau Bapak sekalian nanti coba amati gitu ya,
Di Q2 ini udah antri yang dividen yang harus dibayar ke induknya. Nanti di Q4 pun sama gitu. Sehingga pada Q2 dan Q4 biasanya rupiah akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Di samping tentunya untuk pembayaran utang gitu ya. Next. Nah itu kira-kira yang dikeluarkan oleh pemerintah, given lesson learn yang kami peroleh baik dari OECD maupun dari Australia. Kira-kira ini yang sementara ini dikeluarkan oleh pemerintah. Nah menarik sebenarnya kalau harapan saya di dalam diskusi kita ini apakah kebijakan itu cukup atau tidak gitu ya. Yang kedua, dalam konteks CAD sebenarnya kalau di makro tuh ada diskusi, ada trade off gitu. Kalau teman-teman belajar makro, kita mau stabilisasi atau mau growth nih. Nah ini penting dalam konteks kita sekarang nih. Jadi Pak Bambang waktu berita waktu kalau melihat berita bisnis Indonesia kemarin gitu ya, itu udah highlight gitu. Pemerintah merubah stand kebijakan dari yang sebelumnya pengen mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sekarang beralih ke upaya stabilisasi yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Nah di Australia pun sama gitu concernnya. Bagaimana CAD bisa di-manage? Karena kalau tidak di-manage dengan baik tadi, kebijakannya salah akan menimbulkan cost dari sisi growth-nya gitu. Jadi dalam konteks kebijakan stabilisasi ini, apakah kebijakan ini akan mengabaikan pertumbuhan ekonomi tinggi yang memang dicapai oleh pemerintah? Atau dalam konteks lain sebenarnya di ekonomi kalau teman-teman masih ingat ada yang namanya Tinbergen Rule gitu kan. Jadi satu goal itu hanya bisa dicapai oleh satu instrumen. Artinya kalau untuk mencapai dua goal ya harus punya dua instrumen. Dalam konteks kita misalnya yang kita dorong untuk stabilisasi adalah instrumen tadi bentuknya tax incentive, regulasi dan seterusnya. Tapi yang growth kita menggunakan instrumen APBN yang lain, yaitu belanja maupun PMN. Nah dua hal itu mungkin Mas Rahman yang dua atau tiga hal itu mungkin yang kalau menurut saya menarik untuk kita diskusikan. Ini ada Pak Syahrir nih, kemudian ada Pak Johan Bers juga, mungkin Pak Johan bisa nambahin Mas Rahman untuk konteks Australia. Sementara itu dari kami Mas Rahman, terima kasih.